Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat pagi anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN kita akan membahas materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ini merupakan materi pertama kita di kelas 11 semester genap, materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oleh karenanya silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu belajar materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, ya. Tujuannya adalah setelah mempelajari video pembelajaran ini atau materi ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oleh karenanya kita akan belajar bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia, ya. Bagaimana peran Indonesia diimplementasikan dalam bentuk apa? Di materi ini kita akan bahas bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh bagaimana cara Indonesia untuk bisa bergabung ya di berbagai organisasi ataupun dalam hal ini untuk menciptakan perdamaian dunia, kita perlu untuk mengetahui bagaimana makna ya dari hubungan internasional itu sendiri. Yang pertama, hubungan internasional itu adalah hubungan antar bangsa ya. Jadi antara satu bangsa dengan bangsa yang lain ya melakukan sebuah hubungan kerjasama dalam segala aspek ya yang dilakukan oleh suatu negara yang pasti untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut ya. Kita sebagai negara Indonesia pasti punya kepentingan ya terkait dengan bagaimana caranya untuk melakukan kerjasama hubungan dengan negara lain ya. Oleh karenanya kita diperlukan untuk melakukan kerjasama ya. Yang pertama, adapun faktor pendorong, kenapa sih setiap negara atau suatu negara itu perlu untuk melakukan hubungan internasional? Yang pertama adalah faktor kodrat manusia sebagai makhluk sosial, ya, atau dalam istilah sosiologi biasanya disebut dengan zoonpolitikon gitu ya. Artinya kita sebagai makhluk sosial, ya, itu secara lahiriah kita merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah ya. Yang kedua adalah faktor wilayah yang berjauhan. Karena wilayah negara A dengan B misalkan berjauhan sehingga perlu dilakukan sebuah hubungan internasional. Dengan tujuan untuk apa? Untuk mencapai kepentingan di antara dua negara atau lebih ya. Yang ketiga adalah faktor pertumbuhan bangsa dan negara. Ya, Indonesia misalkan sebagai negara yang berkembang otomatis membutuhkan ya kerjasama dengan negara-negara maju misalnya ataupun negara berkembang lain ya. Dalam hal ini berarti melakukan perjanjian dalam sektor apa? Berbagai sektor ya, baik di bidang politik, ekonomi, ya, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah faktor kepentingan nasional ya. Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa hubungan internasional ini muncul karena kepentingan ya. Artinya suatu negara pasti punya tujuan yang ingin dicapai ya. Misalkan katakanlah Indonesia ingin mencontoh salah satu negara yang maju di bidang pendidikan. Katakanlah misalkan Finlandia atau mungkin Singapura. Nah, otomatis kita sebagai negara yang ingin yang menuju ke arah sana, kita harus tahu bagaimana caranya supaya pendidikan di Indonesia misalkan bisa maju ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang secara pendidikan mereka sudah maju, seperti itu. Terus kemudian yang kelima adalah faktor tanggung jawab sebagai warga dunia ya. Karena tadi kita sebagai negara ya, sebagai negara yang berkembang ataupun negara maju, kita mempunyai
Jawab kita sebagai warga dunia berarti kita harus bisa ya melakukan hubungan internasional ya. Terus kemudian bentuk-bentuk, apa saja sih bentuk-bentuk hubungan internasional? Yang pertama ada hubungan individual, berarti individu dengan individu. Terus kemudian kelompok dengan kelompok maupun negara dengan negara. Selain itu ada asas juga yang diberlakukan. Ya, ada berapa asas? Yang pertama ada asas teritorial. Berarti apa? Berdasarkan kewilayahan, ya. Bagaimana suatu negara itu untuk bisa mempunyai kekuasaan secara utuh terhadap wilayah daerahnya masing-masing, ya. Terus kemudian yang kedua adalah asas kebangsaan, ya. Asas kebangsaan ini berarti apa? Ya, semua warga negara yang berada ya di wilayah tertentu, ya, termasuk di bangsa tertentu, berarti mereka akan tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku, ya. Terus kemudian yang ketiga ada asas kepentingan umum. Maksudnya apa? Asas kepentingan umum berarti perjanjian internasional ini dilakukan untuk khalayak atau masyarakat yang berada di kedua ataupun lebih negara tersebut. Jadi untuk kepentingan bersama, ya. Selanjutnya, kita perlu untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya penting atau tidak, ya. Dalam hal ini berarti bagaimana pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Ya, karena sudah dijelaskan bahwa kita sebagai negara yang sangat luas, ya, dengan problematika permasalahan, dengan berbanyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena kita perlu untuk melakukan hubungan internasional, ya. Kita ingat kembali bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri, ya. Otomatis apa? Kita perlu untuk menjalin relasi atau hubungan dengan negara lain di berbagai bidang, ya, yang tadi sudah saya katakan, misalkan di bidang politik, ekonomi, ya, sosial budaya maupun pertahanan keamanan dan bidang lainnya, ya. Terus bagaimana caranya untuk bisa memelihara itu semua, ya? Yang pertama kita perlu menyadari, ya, diperlukannya untuk bisa hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain, ya. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjalin relasi, ya, dengan tidak memecah belah bangsa satu sama lain? Otomatis kita harus bisa menciptakan hidup berdampingan, ya. Yang kedua adalah mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan dan permusuhan, ya. Karena tujuan diadakannya hubungan internasional ini adalah untuk menyelesaikan, ya, hubungan internasional, baik itu dalam hubungan misalkan ekspor impor, ya, misalkan sekarang lagi di masa pandemi COVID-19, misalkan Indonesia bekerja sama dengan negara Amerika ataupun mungkin negara lain, ya, untuk menyelesaikan. Dalam hal ini berarti berkaitan dengan penyelesaian, ya, bagaimana COVID-19 ini misalkan bisa teratasi, atau mungkin melihat di negara-negara lain yang memang negaranya sudah mampu untuk bisa menekan penyebaran virus COVID-19 di negaranya masing-masing, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa, ya. Karena kita sebagai bangsa, ya, sebagai negara, untuk saling menghormati antar satu negara dengan negara yang lain, itu merupakan salah satu tujuan dari hubungan internasional, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana bentuk politik luar negeri Indonesia yang dijalankan, ya, dalam menjalin hubungan internasional, ya. Kita membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, tidak terlepas dari tujuan negara kita, ya, terutama di alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sudah jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut tertera tujuan negara kita itu apa, dan ini akan dijadikan sebagai salah satu landasan kita dalam menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain tentunya, ya.
Dalam hal politik luar negeri Indonesia, dalam menjalin hubungan internasional, ya, Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian muncul pertanyaan, apa itu bebas dan aktif? Ya, yang pertama adalah bebas. Dalam hal ini berarti Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun, ya, tanpa mengaitkan atau mengikatkan diri dengan blok barat maupun blok timur, ya. Mungkin kalian kalau sudah belajar sejarah tahu ya apa yang termasuk blok barat maupun blok timur, akan tetapi nanti akan dibahas lebih lanjut melalui organisasi internasional, ya. Yang kedua adalah aktif, ya, berarti Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain, ya, untuk apa? Untuk mewujudkan perdamaian dunia, ya, sesuai dengan tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya atau sarana yang digunakan seperti apa dalam melaksanakan hubungan internasional, ya? Di Indonesia sendiri ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama ada diplomasi, kedua ada negosiasi, ketiga ada lobby, terus kemudian propaganda, ekonomi dan kekuatan militer dan perang, ya. Yang pertama adalah diplomasi, ya. Diplomasi adalah hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih, ya, sesuai dengan tujuan negara tersebut, yaitu diplomasi. Terus kemudian yang kedua adalah negosiasi, ya. Negosiasi itu apa? Perundingan, ya. Perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, ya, terkait dengan permasalahan mereka, ya, yang diselesaikan secara bersama-sama, itu negosiasi, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah lobby, ya. Lobby ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan politik, ya, dengan tujuan untuk apa, ya? Untuk memengaruhi negara tertentu sehingga dapat menyamakan pandangan atas apa? Atas kepentingan dari negara-negara itu sendiri, ya. Terus kemudian yang keempat adalah propaganda, ya. Propaganda itu apa? Itu usaha, ya. Propaganda itu adalah suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis, ya. Dalam hal ini untuk apa? Ya, untuk mempengaruhi suatu pikiran, ya, pikiran negara-negara, ya, atau dalam hal ini berarti orang yang melakukan hubungan kerjasama, ya, baik pikiran, ya, emosi ataupun tindakan, ya. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat, ya, yang ada pada negara-negara tertentu, ya, dalam hal ini. Yang kelima adalah ekonomi, ya. Ekonomi juga digunakan sebagai salah satu sarana hubungan internasional, ya. Melalui apa? Misalkan melalui perdagangan internasional. Jadi sebagai salah satu alat hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain, ya. Terus kemudian yang keenam adalah kekuatan militer dan perang, ya. Kita tahu sekarang di era seperti sekarang ini banyak sekali, ya, temuan-temuan baru, pembuatan tenaga, baik itu senjata perang, alutsista dan sebagainya. Biasanya itu tiap-tiap negara memerlukan bantuan, ya. Misalkan membutuhkan tank baja ataupun apa gitu, ya. Nah, kita bisa menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain seperti itu, ya. Selanjutnya, dalam hal hubungan internasional ada dikenal dengan perwakilan diplomatik, ya. Apa sih perwakilan diplomatik itu, ya? Perwakilan diplomatik itu adalah yang mewakili, ya, dalam hal ini misalkan istilahnya diplomat, ya, kalau yang tren sekarang itu namanya diplomat. Itu adalah yang mewakili negara kita terhadap negara lain. Dalam hal ini berarti untuk melakukan hubungan internasional, ya. Fungsinya apa? Yang pertama, perwakilan diplomatik, ya, itu tujuannya atau mewakili Indonesia, ya, di negara penerima, berarti di negara lain atau pada organisasi internasional, ya. Untuk apa? Menciptakan, ya, pasti tujuan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan, ya, antar negara tentunya. Terus kemudian yang kedua, selain perwakilan diplomatik juga ada perwakilan konsuler, ya. Kalau misalkan diplomatik itu berkaitan dengan politik, ya, tetapi untuk konsuler itu
di luar urusan politik. Apa saja ya, misalkan pembangunan ya, baik itu hubungan dagang, kebudayaan ya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Itu untuk apa? Untuk melindungi ya kepentingan-kepentingan negara yang melakukan hubungan internasional. Anak-anak, itu dia penyampaian materi terkait dengan materi pertama di kelas 11 semester genap ya, tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.